Ada berbagai contoh saya lihat bagus ya untuk dijadikan analisis bandingan untuk kasus-kasus sesar dan anak. Ini juga RSAB harapan kita juga sama kasusnya Pak, mirip-mirip lah. Karena nanti bisa kita bandingkan. Yang variabel terbesar saya lihat dari sisi biaya ada di APD tadi disampaikan, 26 juta sekian dengan 5 pasien. 5 juta sekian ya per pasien. Jadi kalau dilihat dari yang disampaikan Bu Komariani tadi, itu termasuk yang tidak diklaimkan, yang tidak dimasukkan dalam lingkaran biru, lingkaran hijau ya. Nah ini bagaimana nanti diskusinya. Pak Wid luar biasa dari Kompartemen Persi, dari pembiayaan, terima kasih. Bapak sekalian, ini sekarang waktu diskusi, kita punya waktu masih lumayan ya. Dari ada 15-16 menit, ada sumbangan dari Dr. Fahrul 3 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi untuk Bu Yani, Pak Andi, Pak Widarto. Silakan kita standby untuk teman-teman yang mau bertanya. Saya tidak bisa melihat penanya ya di depan saya ini. Nah ini pertanyaan chat nih. Kalau tidak ada yang langsung kita baca yang chat aja ya. Yang penting-penting, apakah klaim untuk kasus bulan Maret dan April bisa dilakukan sekaligus? Kalau Bapak Ibu baca saja nanti KMK-nya ya, ini sudah diatur deh, saya langsung jawab ya. Untuk pengurangan APD, apakah berdasarkan bantuan yang diberikan atau berdasarkan standar di Juknis? Ini mungkin Bu Komariani ya, dari Pak Merdi Sugianto. Sakit Islam Asipa Sukabumi dari upload di ketutup saya. Di kolom kedua ada kamar perawatan. Maksud pertanyaan saya dokumen apa yang dimaksud? Kalau jenis kamar yang digunakan kan sudah ada resume. Mohon pencerahan. Ini tadi ada sekitar 7 dokumen yang harus diupload ya, termasuk ruang perawatan. Ini perlu penjelasan lebih detail. Saya nggak tahu siapa yang mau jawab nih ya, yang cocok. Mungkin Pak Andi ya, Dr. Andi ya. Ini dulu barangkali dua penanya, silakan Bu Yani sama Pak Andi. Atau nanti Pak Dr. Fahrul mau nambahin, silakan. Halo Bu Yani. Menghilang ya. Ya. Enggak, tadi masih mute, masih dikunci sama host. Silakan Bu. Terima kasih dari Rumah Sakit Duren Sawit ya. Jadi yang pertama tentang klaim bulan Maret dan April, saya kira bisa ini dibuat Setahu saya dari akhir Januari di petunjuknya itu. Ya, setelah itu misalkan tanggal 1 nih berisi klaim pelayanan Maret April. Lalu setelah itu memang jedanya 2 minggu berikutnya rumah sakit bisa klaim lagi ya. Mengenai APD, ini APD ini Pak Usman tadi yang saya buat lingkaran kuning itu memang pemerintah juga mengadakan APD ya, baik di Kemenkes, BNPB dan lainnya. Hanya dua institusi Kemenkes dan BNPB itu kan di dropping ke provinsi-provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan rumah sakit juga menyediakan karena mungkin bantuan itu tidak sesuai kebutuhan. Jadi tetap kita hitung di dalam cost per day. Kita hitungannya malah satu hari itu 10 APD ya. Jadi kita satu buah aja 300-400 ya, jadi 4 jutaan. Kalikan berapa hari? Puluhan juta kalau dikalikan berapa hari. Betul, 26 juta. Nah, untuk pengurangan ini memang nanti ya belakangan pengurangan ini bantuan dari BPJS juga melihat berapa rumah sakit itu mendapatkan bantuan. Nanti harga satuannya ada di SE ya, di SE bukan di PMK, bukan di KMK. Kalau nggak salah 400.000 ya per unitnya. Jadi tidak satu pasien demi satu pasien tidak Pak. Ini berdasarkan berapa dia menerima bantuan.
Jadi nanti kalau sudah dapat total klaim misalkan 1 M, terus ternyata dapat bantuan APD dropping itu berapa 100 juta, ya nanti akan dikurangi klaimnya. Jadi untuk rumah sakit yang tidak dapat dropping APD seperti Dr. Fahrul misalnya, itu bisa diklaimkan, Pak? Dia tidak akan dilakukan pengurangan kalau rumah Oke. sakitnya tidak mendapatkan bantuan. Mungkin itu ya Pak ya. Yang ini yang bawah Bu, dari Mardi Sugianto, mengenai kamar perawatan tuh yang di kolom 2 yang Bu yang ditayangkan itu. Iya, ini nanti ada dibuat satu apa istilahnya bukti dirawat di isolasi di ICU. Nah, nanti ini di print, di scan, diuploadkan di dalam aplikasi. Oke. Oke, clear Dan ya. yang lain ya. Pak Andi, ada yang mau ditambahin? Ya, terima kasih Pak Usman terkait dengan APD ya. Jadi memang tadi mempertegas saja bahwa yang menjadi pengurang adalah tentunya APD yang donasi dari pemerintah pusat. Dan ini pun sudah kita buat default dalam aplikasi verifikasi. Jadi yang kita default itu unit cost-nya berapa, itu kan sudah jelas di situ. Tinggal nanti jumlahnya dipakai berapa, tadi sumbernya nanti kita bisa mendapatkan dari Kementerian Kesehatan ataupun pusat krisis. Jadi kan sepengetahuan kami kalau distribusi APD kan terpusat, kemudian ada juga pelaporan pemakaian APD bantuan, sehingga datanya dari situ. Bisa saja apabila dalam satu pengajuan klaim tidak memakai APD donasi, sehingga rumah sakit tidak perlu khawatir untuk dilakukan pengurangan, karena dasar kami adalah harus jelas clear sumbernya dari mana. Terkait dengan yang Pak Merdi Sugianto, prinsipnya adalah Pak memberikan informasi kepada kami, pada verifikator, bahwa peserta ini dirawat di ruang perawatan apa. Jadi walaupun mungkin disebutkan di mana di rekam medis sudah ada, tetapi yang menyatakan bahwa pasien dirawat di isolasi, contoh ruang isolasi tekanan negatif, ini tadi disampaikan Bu Yani memang harus ada statement yang dibuat oleh rumah sakit untuk diupload di aplikasi ataupun di aplikasi pengajuan klaim rumah sakit. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Andi. Bapak sekalian silakan partisipan yang masih ada pertanyaan lagi Bu, admin. Sudah selesai? Oh ada. Dari Maya Hardiana. Kasus koinsiden, kasus KLL versus kendaraan. Pada pasien terkonfirm COVID, penjaminan pembayaran untuk praktur karena KLL, bagaimana? Nah, ini yang tadi nih. Ada 2 case berbeda ya. Apakah Jasara Harja juga menjamin, karena kalau kasus KLL, ini mungkin Pak Dr. Andi ya. Ini ada coordinating benefit juga ya. Kemudian untuk kasus ini doa yang belum jelas confirm COVID, PDP atau ODP, apakah cukup berdasar anamnesa keluarga kronologi sebelum meninggal. Nah, ini menjadi dasar dokumen nanti. Silakan Dr. Andi. Ya, mungkin terkait yang pertama, kasus koinsiden, kasus KLL, memang nanti kasus ini akan berkembang ya. Jadi terkait dengan kecelakaan lalu lintas, bisa juga nanti ada kecelakaan kerja. Andai kata mungkin dia berusaha, ada kecelakaan, tentunya pada prinsipnya adalah mengacu kepada ketentuan yang berlaku saat ini existing ya. Kalau saat ini kan BPJS kalau ada kecelakaan lalu lintas kita sebagai penjamin kedua setelah adanya penjaminan dari Jasara Harja. Nah, termasuk juga untuk kecelakaan kerja. Nah, ini kan nanti ada kaitannya juga dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS. Ya, artinya nanti ini masukan yang sangat bagus bagi kami, termasuk juga Kementerian Kesehatan, bahwa tentunya hal-hal ini juga akan kita komunikasikan dengan Bapel lainnya, karena dua hal ini mungkin tidak akan pasti akan kita temukan dalam perjalanannya, tetapi jawabannya adalah untuk saat ini bahwa tetap mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada dalam program JKN. Karena untuk peserta JKN, untuk kasus koinsiden kan kami
menjamin. Tetapi untuk penjaminannya jika ada kasus KLL, tentunya ini akan dikoordinasikan juga dengan Jasara Harja. Mungkin yang pertama, Dr. Usman. Kemudian yang kedua, mungkin nanti prinsipnya kalau kami untuk proses verifikasi untuk kasus 2 ini mengikuti ke SMNKes. Artinya untuk menegakkan menyatakan bahwa pasien itu COVID, PDP atau EDP kan sudah ada ketentuannya. Nah, pertanyaannya apakah berdasarkan anamnesa saja? Nah, kita kembali mungkin ke edaran Menkes, di situ kan ada beberapa hal-hal ataupun step-step yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa klaim COVID. Mungkin itu, mungkin bisa dilengkapi dari Bu Yani. Terima kasih Pak Usman. Iya, terima kasih. Sebelum Bu Yani, barangkali yang nomor 2 ini juga pertanyaan bagus, karena semua pasien diperlakukan sebagai COVID dahulu ya. Ini dari Insinyur Miprahur Rohim. Jadi dia untuk awal saja masuk sudah memerlukan biaya untuk rapid test sekitar 750 sampai 1,5 juta. Kalau sakitnya sendiri yang urgen itu misalnya stroke atau diabetes, bagaimana SOP yang seharusnya dan klaimnya bagaimana di JKN, bagaimana nanti dari yang kasus yang belum COVID itu Pak. Ini pertanyaan bagus saya pikir. Halo, ya, Bu Yani, enggak Bu? Terima kasih Pak Usman dan Bapak Ibu. Ini yang nomor 2 ya yang disampaikan oleh Pak Miprahur Rohim. Tadi saya juga sempat menyinggung ya bahwa pembiayaan di era COVID ini sangat berubah dengan besar ya. Jadi tidak hanya pada kasus-kasus COVID, tapi juga pada kasus non-COVID ya. Pada program JKN tentunya, karena sekarang rumah sakit sebagian besar melayani pasien JKN ya. Tentunya pasti ada pengaruhnya ya, dan cost ini akan melebihi apa yang dibayarkan oleh BPJS selama ini ya. Sekali lagi fenomena yang ada di lapangan untuk kasus non-COVID ini yang masih dilayani adalah kasus-kasus akut ya, kasus emergensi. Karena kalau yang non-emergensi, pasien itu akan menahan diri. Itulah kenapa sehingga kunjungan utilisasi di rumah sakit seperti disampaikan oleh Dr. Fahrul menurun tajam. Nah, untuk kasus-kasus yang emergensi ini bagaimana ya, seperti contohnya infeksio, kasus kecelakaan tadi disampaikan ya. Jadi kebutuhan dari rumah sakit ini kan bertambah ya, adanya kewaspadaan, petugasnya harus pakai APD, masker, termasuk juga dilakukan screening ya di rumah sakit tersebut. Nah, ini memang kami akan membahas di pimpinan ya. Jadi kemarin kita memang fokus dulu dengan klaim COVID. Nah, setelah itu ini memang harus ada way out-nya ya. Nggak mungkin juga rumah sakit berkorban gitu ya. Dan BPJS juga harus ada kebijakan khusus ya untuk ini. Dan kita pun barangkali tidak, ya nanti dicari yang terbaik lah. Siapa yang dibebankan gitu ya. Kepada BPJS kah atau kepada, kalau pasien sulit ya. Jadi ini akan difikirkan Pak Usman tentang ini yang ditanya ini Bu Yani tentang biaya iya, rapid test. Ini. Betul. Kan saya saat ini belum bisa, sekarang ya belum bisa kita jawab ya. Dan saya tahu ini rumah sakit pasti akan cepat mengambil keputusan melakukannya dan membebankan ke pasien. Karena sudah banyak juga keluhan, sudah banyak informasi ya. Pasien JKN harus membeli PD, harus screening, dan sebagainya. Tapi ini harus diangkat di kebijakan pimpinan Pak Usman. Ya, jadi sementara KMK 238 memang tidak menampung untuk rapid test, karena dia tersendiri dia. Iya. Iya, maksudnya KMK 238 itu khusus untuk kasus COVID. Tapi ini kan di luar COVID, ya. Iya. Ya, itu dulu barangkali Pak Usman. Baik, Bu Yani. Terima kasih
ada lagi Mbak Rizka, ini ada dari, kita masih punya waktu 6 menit, kita habiskan 3 menitan ya, selebihnya saya akan lempar ke Pak Pri untuk menutup acara ini. Apakah pasien rawat jalan harus seluruhnya dilakukan DL dan torak dalam satu episode layanan? Bagaimana dengan pasien confirm COVID-19 namun pasien klinis dalam kondisi baik? Tidak perlu rawat inap, cukup isolasi mandiri. Nah ini bagaimana? Pasien hanya datang untuk swab ulang untuk evaluasi. Dijamin Kemenkes kah atau rawat jalannya hanya konsul dan swab saja? Nomor 2, untuk pasien rujukan COVID-19 apakah harus terinput dalam Sisrut? Ini kayaknya Bu Yani lagi cocok untuk jawab ini. Silakan Bu Yani. Iya, ini kembali lagi kepada standar pelayanan yang harus diikuti ya. Jadi yang rawat jalan memang protokolnya untuk yang suspek COVID harus dilakukan minimal darah lengkap dan fototora. Jadi kebijakannya Kemenkes akan mengganti kasus rawat jalan kalau melakukan pemeriksaan lab darah lengkap dan torak dan ada buktinya. Jika tidak, Kemenkes tidak menggantinya. Kalau yang isolasi mandiri tentunya ya tidak digantikan ya oleh pemerintah. Yang nomor 2 Bu, yang terinput Nomor Sisrut 2, apa Mbak? nah Itu ini masih mungkin yang bisa jawab sebetulnya teman di Yankes ya, tapi semangatnya sih harusnya diinput dalam Sisrute. Oke, kita kesampingkan dulu, nanti Pak Andi Iya. barangkali bisa tambahkan nih. Apa solusi untuk klaim pasien ODP rawat jalan yang terlanjur dilayani namun tidak dilakukan prosedur langsung torak? Mungkin udah lewat ini baru. Jadi hanya lab doang. Ya, moga Bu. Ini dari Ya, ini KMK-nya maupun surat edarannya sangat jelas. Torak dan lab gitu ya. Harus torak dan lab ya. Dan ada dokumennya yang lengkap. Dan ada bukti pendukungnya ya. Pak Andi mau tambahkan? 1 minute again. Mungkin gini Dok, yang terkait dengan tadi ya pertanyaan ODP rawat jalan, prinsipnya adalah sesuai dengan Kemenkes dan Samenkes, dan ini juga nanti akan terbaca pada saat rumah sakit mengirimkan berkas klaim. Pada saat menerima klaim itu akan terbaca secara sistem. Jadi umpamanya yang dilakukan pemeriksaan hanya laborat aja, itu sudah akan muncul notifikasi bahwa klaim ini tidak sesuai. Jadi artinya memang ini karena sudah ada standar pelayanan, harapannya adalah rumah sakit menginput dan mengajukan klaim sesuai dengan standar tersebut. Mungkin itu Dok. Terima kasih. Ya, makasih Pak Andi. Bapak sekalian, ini masih banyak pertanyaan saya yakin, tapi diskusi kita harus kita selesaikan karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 3 menit. Saya akan minta waktu dari Dr. Supriyantoro untuk sedikit nanti memberikan arahan akhir sebelum ini ditutup. Saya atas moderator, terima kasih atas semua partisipasi dari seluruh partisipan, narasumber, admin di Jogja dan juga di Indo Healthcare Forum, di Kesindo. Semuanya saling bahu-membahu terjadinya acara ini. Saya mau langsung ke Dr. Supriyantoro. Pak Pri, apakah ada di media ini? Halo? Ya Pak Usman, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kedengeran suaranya. Tapi wajahnya nggak ada Pak. Wajahnya ngumpet. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya. Pertama kepada Pak Usman selaku moderator, kepada para pembicara, ada Bu Yani, Pak Wid, dan Pak Andi, serta Pak Ahrul ya, Dirut Kemuliaan. Saya kira menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Semoga dari sekian banyak kesulitan-kesulitan bisa makin meningkatkan pencerahan
dalam upaya melakukan proses klaim. Kita tahu bahwa di lapangan banyak sekali dinamika dan variasi kasus, seperti tadi dicontohkan dalam beberapa pertanyaan yang sudah barang tentu tidak mudah. Bu Yani tentunya akan lebih bagus. Ada hotline-nya nggak Bu Yani ya? Halo Bu Yani. Ya, hotline-nya memang ada untuk tim IT itu ada komunitasnya ya. Di emailnya Inasi Bijis biasanya. Oh ya, ya saya pikir karena memang kenyataannya kasus di lapangan sangat banyak dan tidak semudah itu untuk melakukan memasukkan dalam klasifikasi dalam pengisian iklim ini. Tetapi saya yakin insya Allah dengan diskusi ini paling tidak bisa sedikit membantu untuk meningkatkan kecepatan teman-teman. Apalagi tadi pada awal dikatakan Bu Yani baru 28 rumah sakit ya Bu Yani ya? Iya. Ya, yang masuk ke Yankes 28 rumah sakit. Tadi menurut BPJS ada 62 rumah sakit. Diperkirakan 62 ya. Ya, moga-moga paling tidak dengan webinar ini bisa membantu teman-teman rumah sakit mempercepat klaimnya, karena memang di antara rumah sakit juga antara lain mengalami kesulitan. Juga setiap pagi diskusi dengan salah satu rumah sakit, kebetulan Dewan Pengawas di situ, ternyata memang tidak selalu NIK itu KTP itu diambil fotokopinya, sehingga mengalami surat ini pun jadi masalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh webinar kolaborasi ini dari 19 organisasi bermanfaat, dan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga para peserta yang terdaftar 3.000 lebih. Tadi saya tidak tahu seberapa jauh sudah yang ikut. Dan tentunya kami sebagai panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu nanti pada hari Selasa minggu depan. Seperti biasa kita akan melakukan webinar dengan topik antara lain akan menindaklanjuti dan mendiskusikan surat edaran yang baru dari Menkes pemanfaatan teknologi informasi. Saya pikir itu menjadi penting juga untuk dilakukan pendalaman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.